Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 13, judul renungan kita hari ini adalah Dunia yang Semakin Modern. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Amsal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Amsal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hikmat memberikan sayap pada pengetahuan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Brewster Kahle memiliki visi besar terhadap internet. Ia memimpikannya adanya akses universal terhadap semua pengetahuan manusia. Sebagai pustakawan digital dan direktur sekaligus salah satu pencetus internet archive, Kahle percaya bahwa masih banyak cara untuk menggunakan potensi internet yang luar biasa guna mengubah dan memperbaiki dunia kita.
Saya ingin, ujarnya, membangun perpustakaan yang megah. Saat ini secara teknis kita dapat bermimpi untuk membuat perpustakaan Alexandria. Ia merujuk pada sebuah ruangan yang sangat luas dan penuh ribuan naskah pada zaman Mesir kuno sehingga disebut rumah segala pengetahuan di dunia. Namun, pengetahuan berbeda dengan hikmat. Raja Salomo adalah orang yang berakal luas. Di masa-masa yang baik, ia mempergunakan kapasitas yang diberikan Allah untuk mengumpulkan informasi serta wawasan dari setiap sudut kehidupan. Sebaliknya, saat Salomo lengah, ia menunjukkan bahwa segala pengetahuan di dunia tidak dapat mencegah seseorang kehilangan tujuan hidup. Walaupun berpengetahuan luas, Salomo menikah dengan banyak perempuan asing. Pada masa tuanya, ia mendirikan altar bagi ilah-ilah istrinya. Kebodohannya itu membawanya pada kehancuran. Hikmat adalah penerapan pengetahuan. Jangan sampai Anda terjerat dalam jaringan pengetahuan tanpa memiliki hikmat sejati yang berasal dari sikap takut akan Tuhan. Hidup di dekat Yesus setiap hari itulah hikmat yang sejati. Menempuh jalan yang dipimpinnya itulah hikmat yang sesungguhnya. Kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Hidup yang tidak selaras dengan imannya akan membawa kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah memberikan kritikan kepada orang yang hidupnya tidak selaras dengan imannya. Pengkhotbah mengecam orang yang salah menentukan prioritas hidup. Ia dengan lantang melawan praktik manusia zamannya yang menomorduakan Allah. Lebih sadis lagi, kalau orang mulai mengklaim dirinya sama seperti Allah, atau menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain. Allah baru orang zaman ini adalah handphonenya, tabletnya, komputernya atau kegemaran lainnya. Orang bisa menghabiskan waktunya belasan jam sehari dengan HP, tablet dan komputer, tetapi lupa untuk meluang waktu biar beberapa menit berbicara dengan Tuhan. Memang segala sesuatu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki pegangan hidup. Benar, segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas dalam hidup. Betul, segala sesuatu sia-sia kalau manusia salah menentukan arah hidupnya. Kalau manusia mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi saja, maka akan berujung pada kesia-siaan. Kalau manusia salah membuat skala prioritas dalam hidup, maka akan bermuara pada kebinasaan. Kita harus menata kembali hidup kita dengan membuat keseimbangan antara yang duniawi dan rohani, antara yang sesaat saja dan untuk yang jangka panjang sifatnya. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Kita harus memihak pada budaya kehidupan. Budaya kehidupan adalah membiasakan segala sesuatu yang baik, kerja keras, komitmen dan fokus pada hal-hal yang positif. Mengapresiasi hal-hal baik yang orang lain lakukan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Di atas semuanya itu, jangan pernah melupakan Tuhan, memohon berkat dan penyertaan-Nya. Beralasan sekali kalau kitab Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu sia-sia belaka. Apakah faedah yang diperoleh orang dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada sukacita dan kedamaian dalam hidup? Yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, yang tidak terarah kepada kepentingan bersama dan kepada keluhuran dan kemuliaan Allah.
Jika kita teliti pericope khotbah minggu ini, maka kita akan melihat hidup kesia-sian yang dituliskan oleh penulis kitab pengkhotbah ini, yakni mendirikan rumah-rumah dan menanami dan mengusahakan kebun-kebun dengan rupa pohon-pohon, menggali kolam-kolam untuk mengairi pohon-pohon, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, mengumpulkan perak dan emas, mengumpulkan harta benda raja-raja, mencari biduan-biduan dan biduanita-biduanita, serta gundik, tidak merintangi mata dari apapun yang dikehendakinya. Hal-hal yang diraih di atas menjadi sia-sia absen dalam hidup seseorang ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, agar kita tidak masuk dalam kategori yang sia-sia di bawah kolong langit ini. Maka mari kita hidup sesuai dengan ketulusan, kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, sesuai dengan kekayaan batiniah yang terarah kepada kepentingan bersama dan demi keluhuran dan kemuliaan Allah. Kita telah dibangkitkan Kristus dari keterpurukan dosa, berkat kematian dan kebangkitannya. Karena itu pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Hal-hal inilah yang membuat hidup kita bermakna. Dengannya, kita menolak kesia-sian yang dikritikan oleh kitab pengkhotbah kepada para pendengarnya. Kesia-sian yang dibahasakan oleh kitab pengkhotbah diperjelas oleh Paulus. Dalam suratnya kepada orang di Kolose, ia memberi penegasan serta contoh-contoh yang jelas. Menurutnya yang sia-sia itu adalah hidup yang terarah pada hal-hal duniawi, mendewakan kenikmatan dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan dan penyembahan berhala, dusta, pengotak-gotakan orang Yunani, Yahudi, orang budak, merdeka, singkatnya semua yang buruk dan jahat. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sia-sia. Kenakan hidup Kristus supaya kita selamat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah seorang dapat melawan kenikmatan kesia-sian? Ada beberapa strategi yang boleh kita lakukan, yakni: pertama, lakukanlah segala perbuatan baik dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan baik karena hasrat untuk dipuji, maka perbuatan tersebut kehilangan nilainya di mata Tuhan. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kuncinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang tersembunyi, yang dilihat hanya oleh Allah saja. Ini membangun keakraban dengan Allah dan menanamkan dalam diri kita suatu keacuhan yang sehat terhadap pujian dunia. Kedua, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Strategi lain dalam melawan kesia-sian adalah menanamkan kasih kepada Tuhan dalam diri orang-orang lain, yakni menawarkan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk melihat Tuhan dalam diri sesama dan mengasihinya dalam diri sesama. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama ini telah menggerakkan tak sedikit para kudus pada cinta kasih yang universal dan gagah berani. Dengan cinta kasih universal kita bermaksud menunjukkan cinta kasih dan kebaikan pada semua orang, tanpa peduli kepribadian ataupun perangai mereka. Ini bukan tugas yang mudah,
Mudah berlaku baik pada seseorang yang menyenangkan, adalah jauh lebih sulit berlaku baik pada seseorang yang mudah naik pitam atau tak tahu adat atau tak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya mengapa menjangkau seorang yang sulit sangat membantu dalam memurnikan niat-niat kita. Sebab pada tahap itu, kita bermurah hati demi cinta kepada Kristus, bukan demi cinta kepada pujian. Renungkan, berefleksi dari pembahasan khotbah di atas. Apakah yang hendak kita renungkan dan tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Kedua, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari popularitas kita semata. Ketiga, marilah kita menyadari bahwa membuat orang bahagia dalam arti yang sesungguhnya dalam hidup, yaitu kalau ia memiliki keseimbangan antara yang batiniah dan jasmaniah. Orang yang tidak timpang hidup rohani dan hidup jasmaninya, mereka itulah yang memiliki kedamaian dan sukacita yang sejati dalam hidup. Orang yang kaya batinnya, pasti selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Orang yang kaya secara materi belum tentu mengalami kegembiraan dan kedamaian, karena selalu dikejar oleh bayang-bayang kekayaannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu, lawanlah hidup kenikmatan dunia yang sia-sia dengan tindakan yang berkenan bagi Tuhan. Mata orang berhikmat, Pengkhotbah 2 ayat 14 berkata, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Menurut pandangan penulis pengkhotbah, hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Untuk memperkuat gagasannya, pengkhotbah tampaknya mengutip sebuah kata-kata bijak yang mungkin berlaku pada zamannya, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Gagasan yang mengutamakan hikmat dibandingkan dengan kebodohan, hidup dan kematian, rasanya menjadi tema yang cukup populer dalam tradisi hikmat tradisional. Beberapa kali dikatakan dalam kitab Amsal bahwa kebijaksanaan memberikan umur panjang, sementara kebodohan memperpendek umur. Dalam Amsal 13 ayat 14 dengan jelas dikatakan bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Barang siapa menemukan hikmat mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan kepadanya. Teks-teks di atas menunjukkan bagaimana tradisi hikmat menjunjung tinggi kebijaksanaan. Akan tetapi sekarang, keyakinan itu dihadapkan pada suatu realitas lain. Pengamatan pengkhotbah yang kedua ini diawali dengan rumus kontras kuat. Tetapi aku juga mengetahui, dengan rumus seperti ini, pengkhotbah mau menunjukkan suatu kenyataan lain yang memaksa orang memikirkan kembali gagasan hikmat tradisional sebagaimana terungkap dalam ayat 13-14a. Kenyataan lain itu adalah kematian, yang merupakan nasib yang sama yang menimpa mereka semua. Memang benar bahwa di sini, pengkhotbah tidak menggunakan kata maut atau kematian. Yang dipakai adalah kata migreh yang diterjemahkan dengan kata nasib. Kata ini sebenarnya mengandung makna apa yang terjadi pada diri seseorang, tetapi secara khusus menunjuk pada peristiwa yang tanpa bisa dihindari terjadi pada setiap manusia, yaitu kematian. Sebagaimana dicatat di seluruh Alkitab, kata ini muncul 10 kali.
Nas hari ini dengan jelas menghadapkan keyakinan tradisional yang diterima orang banyak, yaitu bahwa hikmat atau orang berhikmat mengatasi atau lebih baik dari kebodohan atau orang bodoh. Dengan sebuah kenyataan lain yang juga tak terelakkan, yaitu bahwa semua orang akan mati. Kematian adalah nasib terakhir yang mau tidak mau harus diterima oleh semua orang. Di hadapan kematian ini, baik orang berhikmat maupun orang bodoh ternyata sama saja. Berhadapan dengan fakta seperti ini, pengkhotbah menarik konsekuensi logis yang memang terasa aneh. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Sungguh hal itu sesuatu yang sia-sia. Kemudian ia melanjutkan bahwa baik bagi orang berhikmat maupun bagi orang bodoh tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Sekali lagi ini seolah-olah adalah sebuah negasi atas kata-kata bijak terdahulu yang mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Di dalam alam pikir yang tidak mengenal hidup sesudah mati, kekekalan seseorang diperhitungkan pada keturunan atau kenangan dari yang bersangkutan. Tetapi hal ini ditolak oleh pengkhotbah. Dengan kata lain, kematian adalah sungguh-sungguh sebuah terminal paling akhir bagi perjalanan hidup manusia. Sesudah kematian, tidak ada sesuatu pun yang bisa diharapkan, bahkan juga kenangan. Kali ini pengkhotbah mengatakan bahwa di hadapan Sang Migrek bahkan manusia tidak berbeda dengan binatang. Manusia tidak mempunyai kelebihan dari binatang. Ini pun sia-sia. Rumusan bahwa baik manusia maupun binatang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu menggemakan ajaran yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 19. Keyakinan pengkhotbah bahwa semua orang akan menghadapi nasib yang sama diulang lagi di sini dengan rumusan yang lebih canggih. Kemudian disebutkan 6 pasang jenis manusia yang saling bertentangan. Dari sini tampak bahwa pertimbangan moral etik pun tidak berfungsi apa-apa. Orang benar dan orang fasik, orang baik maupun jahat, semuanya mendapatkan nasib yang sama. Menurut pengkhotbah situasi ini, bahwa orang baik dan orang jahat mengalami nasib yang sama adalah celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Letak kejahatannya bukan pada tindakan manusia, melainkan pada situasi yang sama yang akan menimpa seluruh umat manusia apapun yang dilakukannya. Karena itu, tetaplah berhikmat walau pada akhirnya kita semua akan mati. Dengar dan terimalah perkataanku. Amsal 4 ayat 10 berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Mendengar dan menerima perkataan adalah sesuatu yang menentukan perjalanan hidup ke masa depan. Jika yang kita dengar adalah hikmat dan didikan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari, maka hidup kita indah dan menyenangkan. Namun sering menjadi tidak indah apabila kita sering tidak mendengar dan menerima serta mengabaikan perkataan dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Itulah sebabnya pengamsal berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Hal ini berarti, jika didikan dan pengajaran yang orang tua berikan kepada anak-anak dan mereka mendengarkannya, maka Tuhan akan menambahkan umur panjang dalam hidup mereka. Sama halnya dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu. Nasihat hidup berhikmat memberi isi yang luar biasa bagi kelangsungan hidup umat Tuhan yang diberkati. Hidup ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyimpang dari jalan kebenaran dan kehidupan.
Pengamsal mengajarkan jalan hikmat dan lurus yang bersumber dari Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya dengan demikian tahun-tahun hidup kita diperbanyak sekaligus menikmati tahun-tahun yang penuh kebahagiaan setelah kita menjalani hidup dengan lurus yang hanya tertuju kepada kesetiaan dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Nasihat itu diberikan oleh ayah sebagai guru dalam keluarga, haruslah didengarkan dan diterima oleh anak-anak. Menghormati ayah dan ibu akan menjadikan anak menerima berkat Tuhan dan berusia panjang. Demikian pula, hikmat Tuhan juga diajarkan kepada si anak. Hikmat Tuhan akan menjadikan anak hidup di jalan kebenaran. Mengapa peran ayah begitu kuat dalam pendidikan anak di keluarga Yahudi? Karena latar belakang budaya patriarki memang memberi hak dan tanggung jawab pengajaran kepada pihak ayah. Dalam budaya masa kini, hak dan tanggung jawab itu diemban kedua orang tua. Menarik disimak bahwa pengamsal bicara soal umur panjang, itu menjadi logis jika dikaitkan dengan ayat berikutnya. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Persoalan-persoalan hidup sering membuat orang merasa tertekan. Dan tekanan hidup yang tidak dikelola baik akan menyebabkan psikosomatis. Itulah sebabnya, banyak dokter menasihati pasiennya untuk tetap tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. Jalan hikmat akan membuat orang merasa tenang. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan kesalahannya. Dan memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika jalan hikmat itu terlihat sulit karena dosa membuat orang enggan menapakinya. Namun demikian, itulah jalan kehidupan. Pada ayat 13, penulis menasihati, berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Berkait dengan keberhasilan, kadang manusia berpikir pendek, sehari, sebulan, setahun, atau sewindu, juga melihat keberhasilan dari kacamata manusia pada umumnya. Oleh karena itu, perlulah bagi kita untuk melihat keberhasilan itu dari perspektif kekekalan Allah, akhir dari semua hal, yang hanya didapat ketika orang menapaki jalan hikmat. Sebagai keluarga Kristen, hendaknya kita memegang teguh hikmat dari Allah yang telah diajarkan melalui keluarga dan gereja. Jalan hikmat yang kita miliki adalah berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, teruslah berusaha mendengar dan menerima hikmat Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Bolehkah perempuan melayani sebagai pendeta atau pengkhotbah? Apa kata Alkitab mengenai perempuan yang melayani? Barangkali, tidak ada isu yang lebih diperdebatkan dalam gereja saat ini dibandingkan isu mengenai boleh tidaknya perempuan melayani sebagai pendeta atau pengkhotbah. Sangat penting untuk tidak membawa isu ini ke ranah perdebatan kubu antara pria melawan perempuan. Ada kaum perempuan yang percaya bahwa perempuan tidak sepatutnya melayani sebagai pendeta, apalagi ditambah fakta bahwa Alkitab juga membatasi pelayanan kaum perempuan. Ada pula kaum pria yang percaya bahwa perempuan dapat melayani sebagai pendeta dan tidak ada batasan bagi perempuan ketika melayani. Ini bukan soal chauvinisme atau diskriminasi. Isu ini lebih mengenai penafsiran Alkitab. Melalui 1 Timotius 2 ayat 11-12, Paulus mengatakan, seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh.
Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Dalam gereja, Allah sudah menetapkan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini terkait cara umat manusia diciptakan dan cara dosa masuk ke dalam dunia. Allah, melalui tulisan Rasul Paulus, membatasi perempuan dari pelayanan di bidang pengajaran rohani, karena pelayanan itu memberikan mereka otoritas atas laki-laki. Hal ini berarti membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pendeta, termasuk berkhotbah, mengajar, dan memiliki otoritas rohani atas laki-laki. Pandangan terhadap perempuan pendeta dalam pelayanan yang seperti ini mendapatkan banyak keberatan yang umum diutarakan mengenai konteks larangan ini dikarenakan pada abad pertama perempuan biasanya tidak berpendidikan. Namun, di 1 Timotius 2 ayat 11-14 sama sekali tidak menyinggung status pendidikan. Kalau pendidikan menjadi kualifikasi untuk pelayanan pengajaran, maka mayoritas murid Yesus tidak akan memenuhi syarat. Sanggahan kedua yang sering diutarakan mengenai konteks larangan ini terbatas hanya kepada perempuan-perempuan di Efesus. Berhubung kitab 1 Timotius ditulis kepada Timotius yang menjadi gembala bagi gereja di Efesus. Kota Efesus terkenal dengan kuil Artemis, seorang dewi Roma atau Yunani. Dalam penyembahan kepada Artemis, perempuan menjadi pemegang kekuasaan. Namun demikian, dalam 1 Timotius sama sekali tidak menyinggung tentang Artemis. Paulus juga tidak menyinggung penyembahan pada Artemis sebagai alasan dari larangannya itu. Sanggahan ketiga menekankan konteks larangan Paulus ini terbatas hanya kepada hubungan suami dan istri, bukan pria dan perempuan secara umum. Karena kosakata bahasa Yunani-nya dalam 1 Timotius 2 ayat 11-14 juga bisa dipakai untuk merujuk pada suami dan istri. Namun demikian, arti dasar dari kata-kata tersebut tetap mengenai pria dan perempuan. Apalagi, kata yang sama juga digunakan di ayat 8-10. Apakah hanya suami-suami yang boleh berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan perselisihan? Apakah hanya para istri yang harus berpakaian dengan sopan, melakukan perbuatan baik dan beribadah kepada Allah? Tentu tidak. Jelas bahwa ayat 8-10 merujuk pada laki-laki dan perempuan secara umum, dan tidak terbatas membahas hubungan suami istri. Tidak ada indikasi bahwa konteks tulisan Paulus itu beralih konteks membahas hubungan suami istri di ayat 11-14. Sanggahan lain yang sering diutarakan terhadap isu ini dikaitkan dengan adanya keberadaan Miriam, Deborah, Hulda, Priscilla, PB, para perempuan yang memegang posisi kepemimpinan dalam Alkitab. Sanggahan ini lalai memperhatikan beberapa faktor penting. Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan di antara 13 hakim-hakim pria. Hulda adalah satu-satunya nabi yang disebutkan dalam Alkitab di antara sekian banyak nabi-nabi laki-laki. Satu-satunya koneksi Miriam kepada kepemimpinan hanyalah karena dia adalah saudara perempuan dari Musa dan Harun. Kedua perempuan yang paling terkenal dalam kitab Raja-Raja adalah Atalia dan Izebel, namun mereka tidak dapat disebut sebagai teladan bagi perempuan yang rohani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18, Priscilla dan Aquila diperkenalkan sebagai hamba Kristus yang setia. Nama Priscilla disebut lebih dahulu, yang kemungkinan besar mengindikasikan bahwa dia memegang peranan lebih utama atau penting dalam pelayanan dibandingkan suaminya. Walaupun demikian,
Priskila sama sekali tidak berpartisipasi dalam aktivitas pelayanan yang dilarang di 1 Timotius 2 ayat 11-14. Priskila dan Akwila membawa Apolos ke rumah mereka dan memuridkan dia. Mereka menjelaskan firman Tuhan kepada Apolos dengan lebih akurat. Dalam Roma 16 ayat 1, jika PB dianggap sebagai diaken perempuan, dan bukan hamba, ini tidak mengindikasikan bahwa PB adalah guru bagi jemaat. Dapat mengajar adalah salah satu persyaratan menjadi penatua, bukan diaken. Penatua atau penilik jemaat atau diaken digambarkan sebagai suami dari satu istri, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, dan mempunyai nama baik. Lebih dari itu, dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13 dan Titus 1 ayat 6-9, kata ganti maskulin digunakan secara eksklusif untuk merujuk kepada para penatua atau penilik jemaat atau diaken. Saintuktur 1 Timotius 2 ayat 11-14 membuat alasannya menjadi sangat jelas. Ayat 13 dimulai dengan karena dan memberikan penyebab dari apa yang Paulus uraikan dalam ayat 11-12. Mengapa perempuan tidak boleh mengajar atau memiliki otoritas atas laki-laki? Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Inilah alasannya. Allah terlebih dahulu menciptakan Adam, baru kemudian menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Urut-urutan penciptaan ini memiliki penerapan universal dalam keluarga dan gereja. Fakta bahwa Hawa tergoda juga diberikan sebagai alasan mengapa perempuan tidak melayani sebagai pendeta atau memiliki otoritas rohani atas laki-laki. Hal ini menyebabkan beberapa orang percaya bahwa perempuan lebih gampang tergoda dan tertipu. Ini adalah anggapan yang bisa diperdebatkan. Namun jika perempuan lebih gampang tergoda dan ditipu, mengapa mereka diizinkan untuk mengajar anak-anak yang mudah ditipu, dan perempuan lainnya yang seharusnya juga lebih mudah ditipu? Ini bukanlah yang dimaksudkan Paulus di ayat tersebut. Perempuan tidak boleh mengajar atau memiliki otoritas rohani atas pria karena Hawa tergoda. Sebagai akibatnya, Allah memberi pria otoritas utama untuk mengajar di gereja. Perempuan memiliki kelebihan dalam karunia keramah tamahan, kemurahan, mengajar dan menolong. Seringkali pelayanan gereja tergantung pada para perempuan. Perempuan dalam gereja tidak dibatasi hanya kepada doa di depan umum atau bernubuat, namun hanya dibatasi dari adat tidaknya dirinya memiliki otoritas rohani terhadap pria. Alkitab tidak pernah membatasi perempuan dari praktek karunia-karunia Roh Kudus. Perempuan, sama seperti pria, dipanggil untuk melayani orang-orang lain, menyatakan buah roh, dan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang. Allah telah menentukan bahwa hanya pria yang melayani dalam posisi yang memberinya otoritas dalam melayani di bidang pengajaran rohani dalam gereja. Hal ini bukan karena pria lebih bisa mengajar, atau karena perempuan lebih rendah derajatnya, atau kurang pintar. Ini sekedar cara Allah mengatur bagaimana gereja untuk berfungsi. Pria dipanggil untuk menjadi teladan dalam kepemimpinan rohani, dalam hidup, dan kata-kata mereka. Perempuan diberi peranan yang otoritasnya lebih rendah. Perempuan didorong untuk mengajar sesama perempuan. Alkitab juga tidak melarang perempuan mengajar anak-anak,
Satu-satunya aktivitas yang dibatasi hanyalah mengajar atau memiliki otoritas rohani atas pria. Secara logis, larangan ini hanya membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pendeta atau pengkhotbah. Sama sekali tidak berarti perempuan kurang penting, tapi justru memberikan peluang kepada kaum perempuan berfokus kepada pelayanan yang lebih sesuai dengan karunia yang Allah sudah berikan kepada mereka. Apakah hikmat ilahi itu? Amsal 16 ayat 16 mengatakan, betapa lebih baik mendapat hikmah daripada mendapat emas, dan mendapat wawasan daripada mendapat perak. Alkitab mendesak kita untuk sering mencari hikmat di atas segalanya. Namun ada berbagai jenis kebijaksanaan. 1 Korintus 3 ayat 19 mengatakan, sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan di mata Allah. Dan ayat 20 mengatakan, Tuhan mengetahui bahwa pemikiran orang bijak adalah sia-sia. Jelas ada perbedaan antara hikmat ilahi dan hikmat duniawi. Hikmat ilahi tentu saja berasal dari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hikmah yang saleh bermula dari rasa takut akan Tuhan dan menghasilkan kehidupan yang suci. Sebaliknya, hikmat duniawi tidak berkaitan dengan menghormati Allah, tetapi menyenangkan diri sendiri. Dengan kebijaksanaan duniawi, kita bisa menjadi terpelajar, cerdas, dan memiliki akal sehat yang memungkinkan kita memainkan permainan dunia dengan sukses. Hikmat ilahi memampukan kita mempersiapkan diri untuk kekekalan. Dengan hikmat ilahi, kita menukar nilai-nilai duniawi dengan nilai-nilai Alkitabiah. Kami menyadari bahwa kami adalah warga negara kerajaan lain, dan kami membuat pilihan yang mencerminkan kesetiaan tersebut. Memiliki hikmat ilahi berarti kita berusaha untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan dan bertindak sesuai dengan itu. Kitab Amsal merupakan bagian dari Alkitab yang dikenal sebagai literatur hikmah. Amsal penuh dengan petunjuk praktis dalam hidup. Banyak peribahasa yang membandingkan orang bijak dengan orang bodoh dan memperingatkan agar tidak mengulangi tindakan bodoh. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi orang bijak belajar dari kesalahannya dan mengambil langkah agar tidak mengulanginya lagi. Orang bodoh mungkin melakukan kesalahan yang sama berulang kali dan tidak pernah mengambil pelajaran. Hikmat ilahi mungkin terlihat sangat berbeda dengan hikmat duniawi. Yesus menyoroti perbedaan-perbedaan ini dalam khotbahnya di bukit. Misalnya, dia berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, agar kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga." Hikmat ilahi seringkali mengharuskan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kecenderungan alami kita. Hikmat ilahi bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Pada masa itu, ini tidak terfokus pada pemeliharaan diri sendiri, tetapi pada perluasan kerajaan Allah. Kita hanya dapat hidup dalam hikmat ilahi ketika kita berkomitmen untuk menyalibkan daging kita dan hidup dalam roh. Cara utama kita memperoleh hikmat ilahi adalah dengan mempelajari firman Tuhan. Terungkapnya kata-katamu memberikan pencerahan. Ia memberikan pengertian kepada orang yang sederhana. Tidak ada seorang pun yang terlahir bijaksana. Kita harus memperoleh hikmat dari Tuhan jika kita ingin benar-benar bijaksana. Perintah-Mu selalu menyertai aku dan menjadikan aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih memahami daripada semua guruku, karena aku merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Aku lebih berpengertian daripada para tua-tua.
sebab aku mentaati ajaran-ajaran-Mu. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah firman Kristus diam dengan limpah di dalam kamu, dengan segala hikmah mengajar dan menasihati satu sama lain, sambil menyanyikan mazmur dan himne dan nyanyian rohani, dengan rasa syukur dalam hatimu kepada Allah. Penyelaman dalam firman Tuhan menghasilkan hati yang beribadah dan mengucap syukur. Hati yang beribadah itulah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya benih-benih hikmah. Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskan mereka dengan kebenaran-Mu. Perkataan-Mu adalah kebenaran. Dia ingin para pengikutnya dipisahkan dari dunia, membuat pilihan-pilihan yang saleh dan menjalani kehidupan yang saleh. Kita hanya dapat melakukan hal itu jika firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita juga dapat mengembangkan hikmat ilahi dengan secara hati-hati memilih orang-orang yang menjalani kehidupan bersama kita. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bodoh menjadi celaka. Paulus memerintahkan jemaat di Korintus untuk meniru aku, sama seperti aku meniru Kristus. Mereka yang menginginkan hikmat ilahi akan memilih pahlawan mereka yang memperlihatkan hikmat dalam kehidupan pribadinya. Kitab suci memerintahkan kita untuk meminta hikmat ilahi. Tetapi jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah ia meminta kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tanpa cela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan ingin kita memiliki hikmat-Nya. Dia dengan senang hati memberikannya kepada kita ketika hati kita bertekad untuk menerimanya. Namun Yakobus melanjutkan, tetapi ia harus meminta dengan iman tanpa ragu-ragu, karena orang yang ragu-ragu itu seperti ombak laut, terombang-ambing oleh angin. Sebab orang yang demikian tidak boleh berharap bahwa ia akan menerima apapun dari Tuhan, karena ia adalah orang yang mendua hati, tidak stabil dalam segala jalannya. Tuhan mengetahui posisi hati kita. Ketika kita berkomitmen untuk mempercayainya dan menaati firman-Nya, Dia mencurahkan hikmat-Nya kepada kita. Namun jika kita ingin mempertahankan hak untuk tidak taat, kita berpikiran ganda dan mungkin tidak menerima hikmat yang kita minta. Salomo menerima hikmat ilahi ketika dia memintanya kepada Tuhan. Ia menjadi terkenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Namun, di tahun-tahun terakhirnya, ia berpaling dari kebijaksanaan yang telah diberikan kepadanya. Dia tidak menaati Tuhan dan bahkan mulai menyembah berhala. Menerima hikmat tidak menjamin bahwa Salomo akan mengikuti jalan hikmat. Sayangnya, dia menukar hikmat ilahinya dengan hikmat duniawi, dan dia menderita karenanya. Sisa dari 1 Raja-Raja 11 merinci kejatuhan Salomo ketika Tuhan melepaskan tangan berkat-Nya dari seorang pria yang pernah menjadi orang besar. Sesungguhnya jika kamu meminta pencerahan dan berseru meminta pengertian, dan jika kamu mencarinya seperti mencari perak dan mencarinya seperti harta terpendam, maka kamu akan memahami takut akan Tuhan dan menemukan ilmu tentang Tuhan, karena Tuhan memberi kebijaksanaan. Dari mulutnya keluar pengetahuan dan pengertian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri dapat dimaknai hati yang senang, sukacita, riang gembira, besar hati atau bahagia menjadikan raut wajah yang tampak bercahaya, semarak, tampak ceria, ada kemuliaan, indah, cantik, elok atau bagus.
Ada beberapa hal penting yang hendak kita pelajari dari nas hari ini, yakni: pertama, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Apabila berseri-seri adalah bercahaya, bersemarak, tampak elok, indah, tampak ceria atau cerah sekali, maka muka berseri-seri adalah muka yang bercahaya atau bersemarak. Muka berseri-seri adalah wajah yang tampak elok, indah, atau cantik, wajah yang tampak ceria dan cerah sekali. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 5, mengatakan kepada kita, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu." Pemazmur mengingatkan supaya kita mengarahkan pandangan mata hati kita kepadanya, supaya kita memfokuskan pandangan mata hati kita kepada Allah, maka muka kita akan berseri-seri, bersinar, bercahaya, dan akan tampak elok dan menyenangkan, dan kita tidak akan tersipu atau malu. Apabila kita memfokuskan pandangan kita kepada Allah, maka Ia, Yesus Kristus, Tuhan kita, akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, agar kita mendapatkan terang kemuliaan Allah yang tampak dari wajah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita. Kedua, kepedihan hati mematahkan semangat. Secara umum, kepedihan dimaknai sakit hati yang bercampur sedih. Seperti luka yang ditetesi asam atau garam, jadi, seseorang yang mengalami sakit hati bercampur sedih akan melemahkan perasaan hati, gairah, kekuatan, kegembiraan, dan kemauan untuk bekerja atau berjuang. Dalam kitab Amsal 25 ayat 20, menyatakan, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang melepaskan baju di musim dingin. Bagaimana mungkin tidak kedinginan dan bahkan terlalu dingin yang menyiksa diri? Atau seperti luka yang ditetesi cuka sehingga sangat pedih sekali. Pengkhotbah menuliskan, "Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan." Benar, buanglah jauh-jauh kesedihan dari dalam hati kita. Buanglah jauh-jauh penderitaan dari tubuh kita, dari hidup kita. Mengapa? Sebab masa kemudahan dan fajar kehidupan adalah kesia-siaan belaka. Ketiga, berbuat baik membuat muka berseri. Pada waktu itu, ketika Kain yang mempunyai maksud jahat kepada Habel, adiknya, Tuhan bertanya kepada Kain sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian 4 ayat 6-7. "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Di sini, firman Tuhan menyatakan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik?" Dalam perkataan lain, secara implisit Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatinya menjadi panas dan bermuka muram daurja, tidak bercahaya, tidak berseri, tidak bersinar, tidak tampak gembira atau sedih. Tuhan Allah mengingatkan Kain bahwa apabila ia tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sangat menggodanya, dan karenanya Kain harus berkuasa atasnya. Namun sayang, Kain tidak mempedulikan firman Tuhan. Ia mengajak Habel, adiknya, ke padang.
Lalu ia memukul Habel dan membunuhnya. Demikianlah, dosa sudah membuat muka seseorang tampak muram, tidak ceria, gelap, tidak bercahaya dan tidak berseri. Dosa sudah membuat wajah seseorang tidak bersinar, tidak tampak gembira dan sedih. Karena itu, teruslah membuat hati kita bergembira agar wajah kita tampak berseri-seri. Cara hidup orang berhikmat, keindahan jalan hidup orang berhikmat dapat dilihat dalam 3 bagian di pasal ini. Bagian pertama menceritakan keindahan hidup orang berhikmat melalui cara Raja Daud mendidik anaknya, Salomo, yaitu dengan menjadikan hikmat sebagai hal yang terpenting dalam hidup. Hal ini diungkapkan melalui kata, kasihilah, junjunglah, dan memeluk hikmat. Hikmat membuat hidup kita dipelihara dan dijaga penuh kasih karunia serta kemuliaan yang digambarkan sebagai karangan bunga dan mahkota di kepala. Sebagai orang tua, baik biologis maupun rohani, apakah Anda sudah mengajar anak-anak Anda bahwa hal yang terutama dalam kehidupan ini adalah takut akan Allah, yaitu hidup yang penuh rasa hormat kepada Allah? Bagian kedua membahas tentang 2 jalan kehidupan, yaitu jalan orang berhikmat dan jalan orang fasik. Konsekuensi dari orang yang menempuh jalan hikmat antara lain umur panjang, tidak terhambat saat berjalan, dan tidak tersandung saat berlari. Oleh karena itu, penulis menginginkan agar pembaca memegang dan memelihara hikmat dalam kehidupannya. Berbeda dengan jalan orang fasik yang dipenuhi dengan orang jahat, penulis melarang pembaca berdekatan dengan orang jahat yang selalu berupaya menyusahkan orang lain. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, sangat berbeda dengan jalan orang fasik yang seperti kegelapan. Jika saat ini, hidup kita sudah berada di jalan orang benar, bersyukurlah kepada Tuhan dan berdoalah agar Tuhan selalu menjaga kita. Jika saat ini, kita sedang berada dalam kegelapan dosa, Tuhan menginginkan agar kita kembali kepadanya. Bagian ketiga menyampaikan cara mendapatkan hikmat yang dikaitkan dengan indera tubuh, antara lain mengarahkan telinga, memfokuskan mata, dan menyimpan di lubuk hati. Hikmat itu akan mendatangkan kehidupan dan kesehatan bagi seluruh tubuh. Apakah Anda telah berjaga-jaga mengawasi segala hal yang masuk ke dalam hati Anda? Apakah Anda telah berjaga-jaga terhadap ucapan yang keluar dari mulut Anda? Apakah Anda telah berjaga-jaga terhadap hal-hal yang Anda pandang? Apakah Anda telah berjaga-jaga dalam melangkah? Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya,
tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.